Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Islam. Kali ini saya tidak sendiri. Siapa lagi yang nggak kenal sih sama wakil kesiswaan SMA Islam Pekalongan ya kan? Ini kita ada Pak Dwi Kurnia. Assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh gi- semuanya. Gimana kabarnya nih Pak Dwi hari ini? Alhamdulillah. Ah, semangat. Sudah makan tentunya Pak? Oh, Insyaallah sudah. Insya Allah sudah. Insyaallah Oke. sudah. Kali ini saya mau bertanya-tanya nih tentang SMA Islam gitu Pak. Tapi sebelum saya masuk ke inti pertanyaan saya ini, Mm-mm. saya masih mau nanya sih keadaan SMA Islam itu pas pandemi kayak gimana gitu. Baik. Ini langsung pertanyaan serius ya. Iya, langsung. Pertama, memang pada jadi penuh Iya. dalam hal apa saja, dalam belajar peraturan pemerintah saat ini tetap larang. Bahkan selain itu juga sekolah tetap menerapkan protokol kesehatan. Iya. Namun di akhir-akhir ini memang ada beberapa sekolah di luar sana yang memang coba atas. Tentunya kita juga tidak ketinggalan Mm-mm. dengan menerapkan protokol kesehatan dan terus game. Nah, kemudian selain belajar tentunya dari kegiatan sekolah juga offline. Namun kemudian di akhir-akhir ini pun memberi Iya. tapi tetap karena kita sendiri juga tahu banyak orang tua yang laporan. Iya. Saya di rumah itu jengkel. Kenapa? Jengkel. Kenapa? Ya saya malas tuh dari pagi sampai malam pegangnya HP terus. Iya. Nah itu plus minusnya sekolah daring kan gitu Pak ya kan. Pakai HP bukannya buat daring pelajaran tapi malah buat ngegame. Nah itu Pak. Nah, itu kalau komentarnya dari Pak Dwi sendiri sebagai guru juga kan di SMA Islam Pekalongan, itu komentarnya Pak Dwi gimana dengan anak-anaknya? Saya yakin anak-anak menggunakan kesempatan ini untuk yang Iya. saya. Namun lain juga godaan besar bahwa HP itu eh, di dua sisi mata uang. Iya. Bahwa dimana yang baik tetap ada, yang jelek pun juga Tetap ada. Ya, sebaik-baik siswa sendiri untuk Iya. memanage, mengatur mana yang good, mana yang kemudian game. ya Misalnya, game. ya, Ini pasti itu ya. itu mesti Pasti. game itu Mas. Nggak disuruh aja langsung. Apalagi sekarang banyak Iya, TikTokan. iya, TikTok, Ya. benar. Tapi yang jelas ini memang ini perlu pelajaran Iya. bukan saja untuk orang tua juga punya kewajiban untuk memantau. Iya, betul itu. Karena apa? Kadang pantauan itu karena bukan orang tua juga. Iya. Kita dan orang tua dan banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah, terutama dalam Iya. salah Kuota siswa itu kan. mesti itu Pasti Pak. kan. Ada alasan Kamu pernah kehabisan kuota nggak? kehabisan kuota. Kalau saya sendiri sih enggak karena saya ada wifi kan gitu. Oh, Enak jadinya, Pak. tapi teman-teman yang lain mungkin mengalami juga ya. mengalami. Tapi ada loh Pak ini. Mungkin dari beberapa teman-teman nih Pak. Dia nggak ada kuotanya pas daring. Nah itu sangat membagongkan gitu kan. Nggak ada kuotanya pas daring. Betul, kasihan sekali. Tapi kalau pas nge-game itu ada kuotanya. Oh gitu. Yang saya masukkan gitu, yang membagongkan kan itu. Bingung juga ya. Iya. Buat nge-game, buat TikTokan dia ada kuota.
Loh, Betul. pas ada daring nih, Pak, ditanyain, "Kenapa nggak daring, Nak?" Gitu. Hah? Tanyainnya, "Maaf, Bu, nggak ada kuota," gitu. "Lah kok kenapa nggak boleh? Nggak ada uang, Bu." Pas nantinya guru lihat di status WA nanti ada uploadan TikTok anaknya itu masih TikTokan. Nah, itu kuotanya dari mana gitu kan? Buat buat ngupload. Nah, itu. Mungkin pas TikTok, Oh, pas iya, pelajaran heeh. rezekinya Oh, hilang gitu ya. mungkin masih jalan-jalan ada wifi nyambung. Nah, Mungkin. gitu. Dan kemudian gini, yang menarik ya, kita coba pelajaran dulu kan ya, Iya, Classroom. gitu kan. Ya, saya gampang tunggu-tunggu gak pada absen. Hmm, Ketika absen setengah iya, pertanyaan hilang. bilang, Ternyata apa? Absen toh. absen toh. Nah, itu. Nah, Ini sangat-sangat heeh. apa menjadikan kita tuh terkadang jeng. Iya. Ini anak absen. Kadang absennya terakhir. Tanya, Heeh. kamu kemana? Mau tidur, Iya, Wak. Kemudian pokoknya banyak sekali suka dukanya di iya. program apa pembelajaran Pelajaran di masa daring. COVID ini. Mhm. Nah, itu untuk mengantisipasi mengecilnya anak-anak tuh ndak cuma absen tok gimana, Pak, dari guru? Pertama, eh, peran serta wali kelas pasti gitu ya, Iya, menghubungi anak siswa tersebut. iya, Kenapa? Jika ketika dihubungi nggak bisa, ya ada program yang namanya home visit. Kita datangi ke rumahnya. iya, Ada apa? Kenapa? Nah, kemudian kita bergerak, kita dapat data. iya, Oh, ternyata anaknya ikut pembelajaran pertama. Oh, mungkin kuotanya habis. Oh, selama ini menggunakan HP-nya saudaranya, ternyata saudaranya buat kerja. iya, Oh, ternyata ada hal yang lain sehingga memang di situ akhirnya si siswa itu sebenarnya bisa ikut pelajaran secara online. Kemudian setelah itu data kita bawa, kita rapatkan dan kemudian kita iya, cari solusi. mhm, Ya, ketika siswa mengikuti Google Classroom nggak bisa, memang kita punya alternatif lain mungkin dengan WA. iya, So, kalau enggak, guru-guru mempersiapkan modul agar siswa datang sekolah kasih modul kemudian apa untuk dipelajari untuk di rumah. di rumah sendiri, heeh. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan terakhir tentang pandemi nih, Pak. Semisal lah ini pandemi udah selesai moga-moga, Pak, ya. Misal pandemi udah selesai, apakah SMA itu tetap menerapkan, pembelajaran melalui media atau enggak gitu? Pasti, Pasti? pasti. Heeh, Contoh misalnya, iya, tes PTS, PAT itu ya, mhm, yang anak-anak menggunakan apa eee, Google Form. Google Form. Eh, ada wacana memang nanti ketika ulangan-ulangan itu guru Mhm, dituntut untuk menerapkan itu sehingga siswa datang ke kelas. iya, Nah, silakan Anda buka alamat link ini mhm, untuk ulangan harian, untuk PTS, PTS, untuk iya, PAT sehingga itu mempermudah kita mhm, bareng dan penilaiannya pun juga cepat langsung iya, dapat kita lihat dan mungkin bisa langsung dilihat sama siswa. Itu satu. Yang kedua, iya, eh, efek positifnya ketika pandemi hilang itu tetap kontrol protokol kesehatan tetap ya, iya, artinya cuci mhm, tangan. Kita juga nggak tahu kapan gitu iya. ya. Kita andikan semester yang akan datang. Nah, untuk, langsung ke inti soalnya, inti soal inti pertanyaannya kepada Pak Dwi ini ya, Hmm, tentang SMA Islam sendiri, Pak, ini. ya, Eee, SMA Islam itu bagaimana sih? Mungkin banyak yang bertanya-tanya, "SMA Islam iki kok piye sih? Ya aku Pak mlebu tapi kok ora ngerti, koyo piye sih SMA Islam ki? Jarone koyo piye?" Kuwi. baik. SMA Heeh, Islam adalah salah satu lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Badan Wakaf Mahat mhm, Islam yang sudah sekian puluh tahun berdiri dan pernah mengalami masa kejayaan iya, ketika itu dan sekarang pun tetap jaya, Jaya, selalu, Pak. termasuk SMA Islam yang sudah ada sejak tahun 1963. Udah tua berarti ya, Pak? Bagi sekolah jangan anggap tua, kalau tua nanti akan segera mati gitu, Oh gitu iya, ya heeh, kan. Anggap kita muda, nanti kita akan ada saatnya remaja muda, kemudian muda terus nih iya so, udah gitu. terus, Karena kalau kita bicara sudah tua, urutan kecil, bayi, remaja, dewasa, tua, mati. Soalnya jangan bilang tua gitu heeh, ya. Itu dalam dunia pendidikan. Oke. Nah, kemudian SMA sendiri adalah sebuah lembaga
pendidikan Islam ya, di mana mengajarkan 100% ilmu agama, 100% ilmu umum seperti itu. Nah, kemudian di sisi lain juga kita menerapkan ahli sunnah wal jamaah tentunya. Kemudian banyak hal. Kalau pengen tahu tentang SMA Islam, datang aja ya, datang ke SMAI Jalan Kepoin. Surabaya nomor 1 Kota Pekalongan. Ini biasanya anak-anak SMP suka kepo nih ya. Nah, keponya tuh jangan lewat internet, mungkin kan dari temen bilangnya SMA itu kayak gini. Enggak, coba lihat ke sini, kita lihat SMA Islam itu kayak gimana, programnya apa kayak gimana, bisa tanya-tanya, sekalian bisa review. Misal review ke studio sini bisa lihat ya, Pak. Betul. Oh, itu bisa. Kalau kalian kepo kan mau masuk SMA Islam tapi kok mau lihat-lihat dulu, silahkan ke sini dulu. Silakan. Kita terbuka ya. Terbuka. Terus yang kedua ini Pak, pertanyaan Pak. Gimana? Kan SMA Islam itu kan ada slogan nih, sekolah kreatif. Nah, yang dimasuk sekolah kreatif itu yang bagaimana gitu Pak? Oke. Semboyan kreatif baru muncul beberapa tahun yang lalu. Diharapkan bahwa bukan hanya gurunya, siswanya, pelayanannya, kemudian proses pembelajarannya seperti itu harus kreatif. Ya. Kreatif, dikatakan kreatif apabila beda dari biasanya. Iya. Ya. Orang makan kreatif biasanya pakai tangan. Ya. Yang lebih kreatif nggak tahu pakai tangan atau pakai yang lain. Itu jeleknya gitu. Nah, ketika kita belajar dengan kreatif, misalnya yang biasanya tatap muka gitu ya, anak cenderung diam, guru cerewet gitu ya, tidak ada feedback dari siswa, tentunya membosankan. Diharapkan dengan kreatif ini tadi siswa tidak bosan dalam pembelajaran. Gitu. Ini. Kemudian dari segi pelayanan, termasuk pembayaran, pelayanan, yang lain pun juga kita akan menerapkan yang kreatif juga, gitu. Dan memotivasi anak untuk kreatif juga. Ketika kita ngasih 1, kita pengen siswa itu bisa lebih dari 1, 10, 11 sampai 100 ya gitu. Ketika kita ngomong A, harapan kita stimulus ya, kita memberikan tangan A, tentunya kita harapkan siswa itu lebih berkreasi. Termasuk ini program podcast SMA ini berawal dari sebuah wacana sejak lama ya. Saja baru muncul kemudian masa-masa ini saja dan alhamdulillah kita sudah uji coba. Tentunya semoga aja menjadi nilai kreatif tersendiri untuk SMA Islam. Nah, ini SMA Islam itu tidak main-main loh ini. Selain kalian dapat ilmu pendidikan yang biasa di dalam SMA, kalian juga bisa tambah-tambah pengalaman kalian dalam broadcaster. Nah, itu kayak misal SMA TV, kalian dikasih pengalaman buat bisa ngedit, terus buat bisa tentang media-media dan lain sebagainya. Nah, itu poin plus kepada kalian yang pengen masuk ke SMA nah gitu. Nah, ini Pak Dwi, kenapa kok SMA itu memilih slogan sekolah kreatif? Harus beda. Harus beda. Harus beda. Kalau sekolah yang lain mengatakan bisa. Gitu, tapi kita kreatif. Lebih dari bisa gitu kan. Iya. Nah, gitu. Bisa dan kreatif itu yang kita harapkan gitu. Bicara itu semua. Tentunya SMAI dengan menjunjung tinggi agama pasti. Harapannya setelah lulus dari SMAI siswa paham yang namanya agamanya sendiri, sholatnya, kemudian ibadah-ibadah yang lain. Bahkan ada kegiatan-kegiatan mungkin nanti di kelas 12 siswa itu memang diwajibkan untuk mengikuti training sebelum dia harus lulus meninggalkan SMA dan punya sertifikat di situ. Nah, trainingnya itu training apa gitu Pak? Camp ya, camp. Camp, entah mau super camp atau yang lain, yang jelas di mana siswa kelas 12 yang mau lulus kita diklat kemampuan dia dalam mungkin materi-materi tertentu, ibadah, fikih, atau mungkin akidahnya, tauhidnya, bahkan sholatnya itu ya. Bisa enggak dia jadi imam, itu dilatih situ. Tahsin, tahfidnya juga dilatih situ. Nah, ini program ini tuh sebenarnya program pesantren Ramadan yang kemarin itu
buat kelas 12 itu. Itu Nah, awal. itu, Nanti insya Allah ada full up-nya. Hmm. Nanti kita programkan setiap tahun untuk kelas 12. Syarat pengambilan ijazah adalah Harus ikut mengikuti diklat itu. diklat itu sendiri. Nah, itu poin plus juga mau keluar dari SMAI, SMA mana lagi sih yang mau keluar dari sekolah udah ditambahin lagi ilmu, malah ilmu agama Pak ya. Betul. Ilmu fikih, tasin dan lain sebagainya. Itu poin plus banget buat kita. Iya. Makanya dari itu silahkan kalau mau kepo ke SMA Islam, tanya-tanya program-program unggulan SMA Islam biar nanti kita bisa bergabung bersama di sini membangun SMA Islam kembali jaya lagi tentunya. Oke, betul. Nah, yang ketiga nih Pak, program-program apa yang ada di SMA Islam Pekalongan ini? Iya, banyak. Jadi sesuai dengan visi misi SMAI, visinya adalah mewujudkan peserta didik yang unggul, berakhlakul karimah, yang unggul dalam prestasi dan berjiwa wirausaha. Tentunya slogan itu yang menjadi dasar kita. Siswa itu mampu, ya pertama berakhlak pasti. Kemudian prestasi, ya prestasi agama umum. Bahkan kita menekankan sekarang adalah lulus SMAI selain pintar agama, dia harus siap di masyarakat, kerja. Ya, jadi SMA berasa SMK. Komplit Pak, SMA SMK jadi satu. Bayangin, ada enggak sih SMA sama SMK jadi satu lah. Ini SMAI kan Pak. Kemudian insya Allah semester depan kita programkan ada dalam setiap pembelajaran, setiap guru itu akan menerapkan ini Dep, menanamkan ke jiwa anak-anak adalah jiwa wirausaha. Jadi setiap mapel itu bagaimana anak-anak mampu menjadi seorang entrepreneurship untuk berwirausaha di sana. Bahwa ciri-ciri entrepreneurship adalah berani, mampu berkomunikasi, kritis, mentalnya bagus, dan situlah nanti setiap guru, setiap ngajar dilatih, melatih siswanya untuk seperti itu. Ini setiap guru. Kemudian ada sistem kolaborasi, Adip. Kolaborasi ini adalah beberapa mapel jadi satu, membuat program proyek gitu. Kemudian nanti ketika sudah jadi proyek, nah masing-masing menilai. Ya, contoh misalnya, saya sejarah, berkolaborasi dengan seni, berkolaborasi dengan mapel bahasa Indonesia, buat proyek. Nah, siswa tolong kita berikan buat proyek kegiatan tertentu di mana mengandung 3 unsur, sejarah, seni maupun bahasa, gitu loh. Contoh misalnya kegiatan drama. Drama. Drama bisa, keseniannya bisa, drama yang bermuatan sejarah bisa. Kemudian dialognya itu bahasa, di bahasanya tentu. Itu. Nah, kemudian disitulah nanti kita akan melakukan penilaian situ. Itu kolaborasi. Nah, kemudian dalam hal ini kolaborasinya bukan sekedar asal kolaborasi, tapi mengandung unsur kewirausahaan tadi. Ya, membuat produk kayak gitu. Dulu saya pernah menuntut anak untuk membuat miniatur candi. Miniatur, pernah saya lihat tuh miniatur candi. Dan alhamdulillah booming kemarin masuk media, dan alhamdulillah ada orang yang tanya saya sampai sekarang pun ada yang mahasiswa meneliti apa yang saya lakukan. Kemarin ternyata daya tarik mahasiswa ketika melihat di media ada pembelajaran kreatif guru sejarah, alhamdulillah dibaca dan akhirnya diangkat menjadi penelitian dia. Berarti itu publikasi di salah satu channel TV atau publikasi di webnya SMAI gitu Pak? Ada di web, ada di Facebook, ada di koran, banyak. Pokoknya alhamdulillah ketika kita bergerakan sosialisasi, semua wartawan kita undang, kemudian pembicara kita juga orang yang punya kompeten di situ ketika melakukan presentasi. Harapannya ya alhamdulillah daya tariknya besar. Kemudian program yang ketiga adalah ada program besar itu setahun sekali, Dip. Apa itu? Jadi kolaborasi tidak hanya beberapa mapel, tapi semuanya. Oh, berarti ini yang dinamakan SMAI Art Fest itu, Pak? Itu ya, kita akan mengarah ke sana. Seninya muncul, produk-produk siswa kita tampilkan, dan lain-lain lah, pelatihan-pelatihan juga. Itu semester depan sudah kita akan terapkan di situ. Jadi minggu-minggu memang kita dari Dewan Guru memang mempersiapkan itu semua untuk mempersiapkan tahun depan. Semoga aja tahun depan, semester depan itu pandemi sudah berlalu, tidak hanya mall, tidak hanya tempat-tempat hiburan saja yang dibuka, tapi sekolah pun juga gitu Pak. Nah, itu
menyinggung dengan SMAI Art Fest pertama di launching kayaknya tuh 2018 apa 2019 Pak itu Pak? Seingat saya 2018. 2018 ya Pak. Berarti pertama launching juga dan ini masih off gitu istilahnya Iya, Pak. iya. Masih off karena ada suatu halangan seperti Praktis pandemi dia gitu. pandemi 2 tahun Pandemi. kita off gitu ya. Kita Mm-mm. off kemudian memang banyak kendala advice Iya, ya. banyak Mungkin kendala. kita akan bicarakan di sesi lain Sesi gitu ya. lain lah Gitu itu. ya. Apa advice itu Mm-mm. gitu ya. Dan menyinggung dikit nih Pak tentang kewirausahaan. SMAI udah ada loh Pak itu ekstrakurikuler kewirausahaan dan juga udah bikin cookies sendiri. Nah, kalau ada penonton yang pengen beli cookiesnya di SMAI apa kewirausahaan SMAI bisa beli langsung di kontak nanti hubungin saya aja. Tak Atau bilang ke hubungi nomor pembinanya. di Oh, bawah ini. link nomor di bawah ini ya. Oke. Langsung ini produk asli SMAI, produk asli siswa. Kalau misal alumni mau beli silakan beli sekalian selain kalian membeli juga kan membantu juga finansial dari ekskul kewirausahaan Pasti, gitu Pak pasti. pasti. Oke. Eh, dari beberapa program tadi ya Pak, Ya. yang paling diunggulkan ini program apa Pak? Selain kewirausahaan, tahfidz. 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 Bahwa target SMA adalah lulus SMAI 2 sampai 5 juz harus hafal. Karena apa? Ternyata harapan kita selain anak lulus mampu berentrepreneurship wirausaha, anak-anak itu lulusan juga diharapkan bisa studi lanjut. Iya. Alhamdulillah tahun ini banyak siswa yang diterima di perguruan tinggi dan kemudian kedepannya pun kita sudah punya link beberapa perguruan tinggi yang insya Allah kita akan tembusi agar siswa kita diterima di sana. Dan itu pun jalur tahfidz itu memang kita akan tekankan. Ada beberapa anak yang Pak saya pengen setoran ya kenapa dia ingin masuk salah satu angkatan ya TNI syaratnya dari jalur tahfidz gitu ya. Tuh. Nah kemudian penambahan jam tahfidz juga kita tekankan di sana yang biasanya satu guru mungkin kita akan buat ada tahfidz secara kulikuler atau pembelajaran biasa tiap harinya, ada juga yang ekstrakurikuler. Yang dimaksud ekstrakurikuler ini adalah pembelajaran tahfidz di luar jam pelajaran. Ya, siang atau sore atau hari tertentu dan itu bisa diikuti oleh semuanya, tetapi ada prosesnya di sana, ada seleksi dari anak-anak yang benar-benar siap, anak-anak yang benar-benar mampus itu kemudian masuk ke kelas itu. Harapannya anak-anak tahfidz ini itu yang nantinya akan menjadi corong SMA Islam ke depan bahwa memang SMA memunculkan anak-anak yang insya Allah tahfidz seperti itu. Program unggulannya SMA Islam sangat bagus banget. Nah, selain tadi kan udah dibicarakan, selain kalian bisa dapat pelajaran SMA, tapi juga bisa dapat seperti apa yang dibilang SMK itu siap kerja gitu kan Pak. SMA juga siap kerja kan gitu. Bahkan tidak hanya itu, Dip. Siswa juga dilatih untuk menjadi seorang organizer. EO ya, event organizer. Nah, di mana dia mengelola sebuah event mulai dari membuat proposal, membuat tim, kemudian menyelenggarakan acara. Tentunya di luar sana itu banyak orang-orang yang membutuhkan profesi itu, ya. Misalnya ada orang punya gawe, sunatan misalnya. Butuh orang yang memang mengatur semuanya. Pokoknya aku punya uang, tolong digarap. Entah nanti eventnya di mana, mau datangkan siapa, butuh uang biaya berapa orang yang diundang, itu adalah kerjanya event organizer. Bahkan kegiatan yang lain pun juga kita latih di sana. Seperti halnya mungkin di OSIS mengadakan kegiatan lomba-lomba itu bentuk dari event organizer yang kecil itu ya. Ada manajer, ada panitianya, disitulah kita latih di sana untuk kegiatan seperti itu. Nah, komentarnya Pak Dwi tentang SMAI TV gimana Pak? Ini kan juga kegiatan yang ada di dalam SMAI. Oke, SMAI TV baru ya? Iya, baru. Tahun 2021 kan? Itu nanti akan kita launchingkan secara resmi SMAI TV. Yang ada di rumah dimanapun yang lihat tayangan ini pastinya harus kepo dong. Apa SMAI TV itu sendiri? Sebuah program mewadahi kreativitas bakat siswa tentunya ya. Ada yang pengen jadi broadcast ya, ada yang pengen jadi wartawan, ada yang kamerawan. Tentunya kita akan mengikuti perkembangan zaman. Di sana ada sekolah-sekolah yang sudah mengembangkan ya punya TV sendiri. Tentunya kita tidak ketinggalan dalam hal itu. Terutama
ada HP, Mm-mm. ada perangkat-perangkat, itu memang masih kita terjangkau untuk mendapatkannya. Di sisi lain juga ternyata dari program seperti ini itu bisa mendatangkan maaf income ya Income. Mm-mm. bagi dia sendiri, youtuber Iya, itu kan ya. heeh. Tentunya kita juga akan melatih dari siswa Mm-mm. itu sendiri yang suka akan ya jadi profesi youtuber Iya, ya, sekarang bisa. ada Pak profesi YouTuber itu sekarang ada kan? Betul, ada anak kecil, kamu Itu cita-cita jadi apa? YouTuber. Youtuber, Oh, yang ditanya iya sama Pak Jokowi itu kan? itu kan. Heeh. 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 Tapi yang jelas Masya Allah. jangan lupa saya juga buat channelnya DKP channel ya. Itu di Ada subscribe. 30 lebih video, silakan lihat, ada logonya biru tulisannya DKP gitu ya. Coba klik, jangan lupa klik subscribe, share and comment ya, Komen, untuk ya. menambah dukungan kami. Insya Allah kita akan nambah video-video yang insya Allah bermanfaat. Tapi saat ini baru sedikit Tentang sejarah Pak. ya tentunya. Tapi insya Allah ke depan saya akan kembangkan Tambah. di situ. Heeh. Selain sejarah juga konten-konten yang lain, Yeah. biar orang-orang nggak bosen ya. Kalian nggak di rumah tidak bosen ya. Silakan, jangan lupa subscribe, apalagi Komen dan komen like ya. gitu, dan share gitu ya. Iya. Gitu. Bantu ya, kita Harapan saya bantu. nanti SMA TV pun juga seperti itu. Ya. SMA TV di dalamnya juga kita akan pingin anak-anak mengembangkan jadi seorang reporter gitu ya. Iya. Dan beberapanya ke depan bisa jadi profesi dan Iya. tentunya bisa menambah isi dari dompet kalian semuanya. Ya. Makanya yuk datang ke SMA Islam, betul kan ya? Iya, kepoin aja karena gitu Pak. Nah ini Pak, untuk pertanyaan terakhir ini Pak, Oke, udah gimana? agak lama kan ini pertanyaan. Nah, ini intinya ini. Sekian banyak alumni itu pasti banyak juga yang sukses kan Pak. Nah itu satu-satunya alumni paling sukses dan ya gimana? Bukannya paling sukses nih, paling terkenal lah itu SMAI siapa Pak? Bagi Pak Dwi sendiri. Tidak ada satu-satunya. Tidak ada satu-satunya. Semuanya Semuanya sukses. terkenal itu. Semuanya terkenal, Semuanya gitu ya. terkenal. Terkenal di bidangnya, terkenal di daerahnya, terkenal Iya. di keluarganya gitu kan. Paham Oh iya, maksudnya? paham Pak. Iya, Walaupun Pak. keluarganya terkenal tapi orang lain nggak tahu, tapi sudah dikenal sama keluarganya minimal kan tuh ya. Oke, banyak alumni. Kita juga ngajar. Salah satunya mungkin kamu yang di rumah tahu nggak kiper timnas siapa? Muhammad Ridho. Ridho. Itu Sekarang. alumni kita. Ya. Kemudian kala kita akan undang beliaunya untuk jadi narasumber di sini kan ya. Dari sini Narasumber. Kemudian ada yang profesi dokter ya. Dokter. Oh, itu yang dokter itu dokter siapa itu Pak yang biasanya mohon maaf nih Bu Alimah kalau lihat nih ya. Yang biasa cerita di kelas kalau dokter itu dulunya tuh itu memotivasi anak-anak biar apa namanya. Nanti kita akan datangkan ya. Dokter itu. Dan satu yang Motivasi. sekarang masih angkat tekannya adalah yang jadi orang nomor 1 di Kota Pekalongan. Tentu Pak Aaf Mas udah tahu Pak Aaf. Ya, nanti kita akan alumni Islam. Datangkan beliau untuk kita dudukan di sini untuk bisa bicara tentang banyak hal. Tentang kepribadian dia, motivasi dia, kemudian apa visi misi dia sebagai seorang wali kota, tentunya berdekatan dengan anak muda ya kan. Iya, benar. Nah, gitu. Bisa juga jadi motivasi nih adik-adik dari SMA Islam Pekalongan mungkin dari kelas 10, 11 atau 12 untuk melanjutkan tren positif dari alumni-alumni SMA Islam yang sebelumnya gitu Pak. Betul sekali, karena apa? Ternyata lulusan-lulusan kita bisa jadi orang yang sukses di luar sana dan bisa bermanfaat gitu deh. Nah, nih selain olahraga itu ada pemerintahan, ada lagi bidang agama itu. Iya. Habib Sidi itu ya Pak. Lulusan tahun 2000 berapa itu Pak? Iya. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu ada siswa kita yang kuliah di luar negeri. Ada di Jerman, ada di Australia. Dan ini memang ada, kalau kalian pengen kuliah di luar negeri dan mau pengen di sekolah di sana, insya Allah kita akan hubungkan channel. Andaikan memang benar-benar dan tersaring, ya ada beberapa pihak yang ingin juga membantu dia untuk kalian yang ingin kuliah ke luar negeri secara finansial, kemudian di sana harus bagaimana, insya Allah kita akan bantu menyampaikannya. Oke. Mungkin sampai sini dulu podcast untuk kita kali ini Pak Dwi. Quotes dari saya yaitu
janganlah kamu ingin menjadi seorang yang sukses, tapi berjuanglah untuk menjadi orang yang bernilai. Karena orang yang bernilai itu pasti akan sukses. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.